Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enisabella. Saya dan kelompok saya akan membuat sebuah video untuk mata kuliah Manajemen Lintas Budaya yang menjelaskan materi yang ada di sesi 4, yaitu materi tentang pola pikir. Langsung ke materinya aja. Apa sih itu pola pikir? Pola pikir atau yang biasa disebut mindset adalah seperangkat keyakinan yang membentuk cara seseorang memahami dunia dan dirinya sendiri. Pola pikir juga akan selalu mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam situasi apapun. Pola pikir seseorang memainkan peran penting dalam menentukan apa yang diinginkan seseorang. Lalu, mengapa sih pola pikir itu mempunyai peran penting dalam kehidupan? Banyak sekali alasan agar pola pikir tetap tumbuh dan terasa lebih bermanfaat untuk menjalani hidup. Yang kedua juga menggapai cita-cita akan terasa lebih ringan jika dipikirkan dengan mulai menyusun jadwal yang lebih produktif, menyusun rencana dengan matang, dan jika berdampak saat berkecimpung di dalam masyarakat. Pola pikir seseoranglah yang akan memainkan peran penting dalam menentukan pencapaian dan kesuksesan seseorang itu. Adapun di sini jenis-jenis pola pikir, jenis-jenis pola pikir juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pola pikir tetap atau yang biasa disebut fixed mindset, merupakan pola pikir yang meyakini bahwa bakat, kecerdasan, kemampuan, dan karakter seseorang merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat berkembang. Yang kedua yaitu ada pola pikir berkembang atau growth mindset. Adalah pola pikir seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui kerja keras, berlatih, dan bakat hanyalah di titik awal. Baik, perkenalkan nama saya Marisa Muharromah. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu dampak dari pola pikir. Apa sih dampak pola pikir itu? Nah, dampak pola pikir seseorang merupakan peran penting dalam kehidupan. Ketika seseorang memiliki pola pikir yang berkembang, mereka cenderung memiliki rasa keinginan untuk belajar, bekerja keras, dan menemukan hal-hal baru. Sebagai orang dewasa, orang yang memiliki pemikiran seperti ini lebih cenderung bertahan menghadapi kemunduran. Alih-alih menyerah, orang dewasa dengan pola pikir berkembang melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Di sisi lain, mereka yang memiliki pola pikir tetap lebih cenderung menyerah dalam menghadapi situasi yang menantang. Sedikitnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Yang pertama itu lingkungan keluarga, pergaulan dengan masyarakat, pendidikan, dan sistem keyakinan sistem kepercayaan atau keyakinan. Ada 2 dampak dari pola pikir, yaitu dampak positif dan negatif. Di sini berpikir positif mampu membuat kamu bertahan lebih kuat untuk menghadapi kondisi terburuk atau terpuruk akibat masalah yang kamu hadapi. Kamu juga cenderung mampu melihat potensi dan bangkit dari krisis trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dampak negatifnya, kebiasaan orang lain berpikir negatif bisa memberikan citra yang negatif bagi kamu bila kamu sering memperagakannya. Relasi dengan orang lain bisa jadi kurang baik, dan orang lain bisa menghindar untuk bergaul dengan kamu. Kebudayaan mempengaruhi pola pikir individu. Pada zaman era globalisasi ini, banyak sekali yang terjadi perkembangan dalam suatu kehidupan manusia pada sehari-harinya, termasuk dalam hal kebudayaan manusia. Manusia tidak akan terlepas dari budaya pada setiap harinya yang mereka lakukan untuk menyempurnakan suatu kehidupan dalam berbagai cara yang berbeda-beda tentunya. Kebudayaan sangat mempengaruhi pola pikir dan kepribadian seseorang. Kepribadian merupakan suatu susunan sistem psikofisik, psikis, dan fisik yang berpadu dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku yang kompleks dan dinamik dalam diri seorang individu. Yang menentukan penyesuaian diri individu tersebut dalam tingkah lakunya yang unik untuk berbeda pendapat dengan orang lain. Berbicara mengenai kepribadian dan kebudayaan tidak terlepas dari hubungan antara masyarakat dan kebudayaan.
Masyarakat dan kebudayaan mereka merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu tersebut. Teori adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan, pekerjaan, serta pelajaran. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri individu terhadap lingkungan serta kehidupan sosial. Menurut Sugiono, adaptasi adalah pola atau rangkaian dari unsur-unsur yang sudah menetap dan mengenai suatu gejala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptasi merupakan proses dari perubahan dan berakibat terhadap individu dalam suatu kelompok sosial, sehingga individu tersebut dapat hidup dan memiliki peran yang lebih baik dalam kehidupan sosial. Teori adaptasi pun berhasil meletakkan fondasi bagi individu dalam mengenal berbagai hal serta hubungan individu satu dengan individu lainnya. Adaptasi telah menjadi bagian dari suatu proses interaksi sosial yang lebih kompleks yang telah dikemukakan oleh Jude Bourgon, dan teori adaptasi interaksi mulai memperhatikan serta mempengaruhi perilaku individu dalam menghasilkan pola-pola tertentu secara teratur. Culture shock atau gegar budaya diperkenalkan pertama kali oleh antropolog Calvero Obreg tahun 1960. Menurut Calvero Obreg, definisi culture shock adalah keterbukaan budaya yang ditimbulkan oleh rasa gelisah yang diakibatkan oleh hilangnya semua tanda dan simbol yang biasa kita hadapi dalam hubungan sosial. Tanda dan petunjuk yang terdiri dari ribuan cara di mana kita biasa mengorientasikan diri kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana memberikan petunjuk serta kapan dan di mana kita untuk tidak merespon. Petunjuk inilah yang dapat berupa kata, gerakan, ekspresi wajah, kebiasaan yang diperlakukan oleh kita semua dalam proses pertumbuhan dan menjadi bagian dari budaya. Sama halnya dengan bahasa yang digunakan serta diucapkan dan kepercayaan yang kita terima. Gejala yang timbul dalam culture shock adalah individu secara tiba-tiba pindah dari daerah asalnya ke daerah baru, seperti mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa di Sukabumi, serta dapat menyebabkan rasa frustasi. Hilangnya rasa percaya diri terhadap perbedaan sosial budaya, di mana keadaan individu yang serba baru serta perbedaan sosial budaya dan hilangnya segala hal dalam kehidupan sosial dapat memicu gangguan terhadap culture shock.